Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kenalin, nama aku Zaki Balkis dengan NPM terakhir 006. Kenalin, aku Firdaus Irwansyah dengan NPM terakhir 042. Kenalin, aku Epina Rahayu dengan NPM terakhir 041. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas tentang materi-materi kesehatan mental yang telah diajarkan selama setengah semester. Nah, maka dari itu jangan lupa disimak teman-teman. Itu apa deh? Panduan nggak sih? Kesehatan mental. Hasil diskusi. Oke, halo teman-teman. Sebelum kita mempelajari kesehatan mental lebih jauh lagi, kita harus tahu nih kesehatan mental itu berasal dari beberapa bidang ilmu. Yang pertama ada psikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan juga proses mental yang melatar belakangnya. Nah, ilmu itu memiliki syarat-syarat tertentu untuk bisa disebut sebagai sebuah ilmu nih teman-teman. Ada 5, yaitu yang pertama ada sistematika, yaitu memiliki tata cara. Yang kedua ada U, universalitas, yaitu bersifat umum. Dan juga ada M, yaitu metode. Dimana M ini adalah memiliki cara untuk menemukan dan juga mengembangkan ilmu itu sendiri. Yang keempat ada eksperimen. Nah, untuk eksperimen sendiri ada 2, yaitu eksperimen dan juga non eksperimental. Kalau eksperimen itu adalah adanya rekayasa, sedangkan untuk eksperimen sendiri yaitu tidak ada rekayasa, jujur dan juga apa adanya. Oke, yang terakhir adalah O, ilmu harus memiliki objek. Nah, contohnya itu adalah bidang psikologi yang objeknya itu adalah manusia itu sendiri. Kemudian adapun di dalam psikologi itu terdapat beberapa unsur-unsur di dalamnya. Yang pertama ada self concept. Nah, self concept ini adalah cara pandang individu terhadap dirinya sendiri. Ia memiliki self yang membedakan dengan orang lain. Nah, di dalam self concept sendiri terdapat 3 hal besar atau 3 bagian teman-teman. Yang pertama ada future self, yaitu keyakinan individu terhadap kehidupannya di masa yang akan datang atau kehidupan di masa depan. Yang kedua ada self image, di mana pandangan individu terhadap dirinya yang berkaitan dengan penghayatan dirinya terhadapnya. Yang ketiga ada self labels, yaitu pandangan individu terhadap dirinya yang dipengaruhi oleh pandangan orang lain terhadap dirinya. Oke, setelah kita mengetahui nih psikologi merupakan bidang ilmu yang bahas kesehatan mental, kita juga harus tahu nih pengertian kesehatan mental itu sendiri. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kesehatan mental itu sendiri. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan jiwa dan juga gejala penyakit jiwa. Jika terwujudnya kesehatan mental, maka terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa serta mempunyai kesanggupan menghadapi masalah dan mampu merasakan kebahagiaan secara positif. Nah, berikutnya kesehatan mental menurut WHO adalah keadaan kesejahteraan di mana setiap individu menyadari potensi mereka sendiri, dapat mengatasi tekanan normal kehidupan, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat serta mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat mereka. Selanjutnya adalah pengertian kesehatan mental menurut American Psychological Association atau APA adalah keadaan emosional, psikologis, dan sosial yang baik yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan kemampuan kognitif dan emosional mereka dengan baik, berfungsi secara sosial dan memenuhi tuntutan kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas kesehatan mental lebih lanjut lagi gitu, kita harus tahu nih bahwa kesehatan mental ini ada latar belakang bidang ilmu yang melatar belakanginya gitu.
Nah, yang pertama tuh ada bidang psikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan juga proses mental yang melatar belakanginya. Selanjutnya adalah pengertian dari batasan sehat. Batasan sehat merupakan suatu keadaan berupa kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara penuh dan bukan semata-mata berupa tidak adanya penyakit atau keadaan lemah tertentu. Nah, menurut Karl Menninger, kesehatan mental merupakan penyesuaian manusia terhadap dunia dan satu sama lain dengan keefektifan dan kebahagiaan yang maksimum. Nah, kesehatan ini bukan hanya efisiensi atau perasaan puas atau keluasan, namun juga dalam memenuhi berbagai aturan permainan dengan riang hati, namun juga kesehatan mental mencakup semua dari itu. Kemudian, kesehatan mental ini meliputi kemampuan menahan diri, menunjukkan kecerdasan, berperilaku dengan memperhatikan perasaan orang lain, dan sikap hidup yang bahagia. Itulah definisi jiwa yang sehat. Menurut H.B. English itu kesehatan mental adalah keadaan yang relatif, tetap di mana sang pribadi menunjukkan penyesuaian atau mengalami aktualisasi diri atau realisasi diri. Nah, kesehatan mental ini tuh merupakan keadaan positif, di mana bukan sekedar tidak adanya gangguan mental. W.W. Boom menjelaskan bahwa kesehatan mental tuh meliputi suatu keadaan dan taraf keterlibatan sosial yang diterima oleh orang lain dan memberikan kepuasan bagi orang-orang yang bersangkutan. Oke, yang selanjutnya itu ada psikologi sosial, yang artinya ilmu yang mempelajari respon manusia, how they think, how they good attitude, how they behave, and how they feel. Karena kehadiran orang lain baik nyata maupun maya. Alasan mengapa psikologi sosial harus lengkap karena manusia merupakan makhluk berpikir dan juga makhluk sosial. Nah, juga sebagai makhluk sosial, maka secara otomatis manusia itu akan berpikir mengenai identitas sosial, persepsi sosial, sikap-sikap, altruisme, prasangka, dan juga atribusi sosial. Yang selanjutnya itu ada keyword kesehatan mental. Di sini ada 4 keyword kesehatan mental. Yang pertama itu adalah wawasan. Wawasan artinya manusia sebagai makhluk rohani. Yang kedua adalah memiliki potensi bawaan. Artinya itu setiap manusia yang dilahirkan memiliki potensi atau bawaannya masing-masing yang berbeda dengan makhluk atau manusia lainnya. Nah, yang ketiga adalah bahagia dengan apa yang ada dalam dirinya tanpa syarat. Artinya seorang manusia yang memiliki kesehatan mental yang baik, mereka itu bersyukur atas apa yang mereka punya. Dan yang keempat adalah mampu mengatasi problematika normal. Dan juga ada 4 amanah pekerja sosial untuk masyarakat yang pada saat kita mencoba memberi manfaat dengan ilmu kita kepada orang lain, maka sebenarnya kita sedang menerima 3 kali lipat manfaat tersebut. Di sini peran pekerja sosial di masyarakat itu adalah sebagai edukator, sebagai konselor, menjadi asesor, dan juga menjadi terapis. Nah, selain itu, untuk mengupas psiko manusia, maka kita harus melihat atau dapat melalui yang pertama itu adalah aspek kepribadian, yang kedua itu adalah melalui motivasi, yang ketiga itu kapasitas, dan yang keempat itu adalah pengendalian. Dan juga ada satu quotes adalah hidup adalah perjuangan menjaga kestabilan kesehatan mental kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kajian kesehatan mental dan juga abnormalitas. Di sini kita akan membahas mengenai kondisi abnormal dan juga kategori-kategori abnormalitas. Menurut Sanin, ada 3 sudut pandang yang mendasari apakah perilaku seseorang itu normal atau maupun abnormal, yaitu ada dari sudut pandang patologi, sudut pandang statistik atau statistical view, dan yang terakhir dari sudut pandang kebudayaan atau koreo. Nah, kategori ini tambah oleh Nizar Zainal Abidin dengan sudut pandang keempat, yaitu sudut pandang keseimbangan lingkungan atau juga ecological balance view. Berdasarkan sudut pandang keseimbangan lingkungan, kesehatan mental artinya bagaimana manusia itu mampu beradaptasi dengan lingkungan alamnya. Nah, seseorang yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan alamnya, maka orang tersebut termasuk ke dalam sosok yang abnormalitas. Selain itu, sudut pandang yang kelima yaitu dari kaidah ajaran agama yang pembahasannya itu sesuai dengan agama atau syariat agama yang dianut oleh seseorang. Syariat agama berisi tuntunan bagaimana hidup baik, dan ketika seseorang yang tidak sesuai dengan aturan agamanya tersebut, maka ia termasuk ke dalam di luar keumuman yang baik.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai miskonsepsi abnormalitas. Nah, di sini ada 4 miskonsepsi abnormalitas. Yang pertama itu adalah miskonsepsi dari sudut pandang patologi. Miskonsepsi tentang abnormal oleh Tormen dan juga dalam tafsiran kajian dari Profesor Dr. Sutarjo. Miskonsepsi yang pertama adalah keyakinan bahwa perilaku abnormal selalu merupakan perilaku yang kacau atau bizarre chaos. Hal tersebut diperparah oleh media yang mengangkat mereka sebagai pelaku-pelaku ekstrim seperti pembunuhan, pemerkosaan, bunuh diri, dan juga perilaku-perilaku lainnya. Padahal banyak abnormalitas yang tampil di masyarakat memberikan manfaat dan juga memberikan sesuatu yang baik, seperti Penggoy yang dianggap orang abnormal, namun ternyata dalam kondisinya ia juga dapat menghasilkan lukisan-lukisan kelas dunia karena tidak ada dunia, karena pada dasarnya manusia itu tidak ada yang 100% normal dan juga 100% tidak normal. Selanjutnya ada pembahasan terkait kajian empowering profession. Empowering profession adalah profesi untuk membantu dan menolong orang lain untuk meningkatkan kapasitas dan keberfungsian dirinya. Kemudian ada 4 tujuan dari pekerja sosial sebagai empowering profession. Yang pertama adalah enhance the problem solving capacities and coping capacities of the people or community. Kemudian yang kedua adalah link people of the system that provide resources, services, and opportunities. Dan yang ketiga adalah promote the effective human operation of the system. Dan yang terakhir yaitu contribute to development and improvement of social policy. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu terkait kajian empowering profession sebagai kesehatan mental. Ada 4 prinsip human rights. Yang pertama itu adalah respecting of the right, di mana manusia memiliki hak-hak yang mendasar, yaitu hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan hak untuk berpendapat. Maka dari itu, pekerja sosial harus dapat memastikan apakah kliennya sudah terpenuhi hak-haknya. Kemudian yang kedua ada promoting the right to participation, di mana selain adanya hak-hak mendasar ada pula hak untuk berpartisipasi. Sehingga pekerja sosial harus melibatkan kliennya dalam program pembangunan. Tujuannya adalah agar klien dapat menentukan nasibnya sendiri serta memiliki kapasitas dan kualitas untuk keberfungsian dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah treating a person as a whole, di mana pekerja sosial harus melihat kliennya seperti manusia yang utuh, atau dalam singkatnya adalah manusia. Kita harus memanusiakan manusia. Kemudian yang terakhir adalah promoting environment by focusing on the strength. Dalam membangun mental yang sehat, kita perlu dimulai dari perspektif strength. Perspektif strength sendiri dapat menjadi jalan untuk mempermudah kita dalam menghadapi coping stress. Nah, maka dari itu, di dalam perspektif strength terdapat 4 daya. Yang pertama ada daya observasi, daya introspeksi, daya berdialog, dan daya empati. Nah, dari keempat daya tersebut, apabila kita lakukan setiap harinya, maka kita dapat membantu orang lain dan membantu diri kita. Maka dari itu, kita dapat membangun our mental health and mental health of others. Alasan selanjutnya terkait isu kesehatan mental dan stres, yaitu pemaknaan stres dibagi menjadi 2. Apa saja? Yang pertama, sesuatu dimaknai tuntutan dari tubuh atau pengaruh fisikal, keadaan tubuh yang memaksa untuk beradaptasi. Yang kedua, ada situasi dari lingkungan sosial. Situasi yang akan menyulitkan diri sendiri, seperti pemikiran yang membuat diri tidak akan mampu untuk menanganinya atau sesuatu yang dirasa telah menyakitkan. Kemudian ada where does stress come from, yaitu perubahan yang terjadi dari bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh, keputusan dari penyakit emosional, kemudian ada lingkungan sekitar, family stressor, pain stressor, ada work stressor, dan phobic stressor. Kemudian akibat dari overload stress ada 4. Pertama ada behavioral atau perilaku seperti malas makan dan mengkonsumsi alkohol. Akibatnya adalah obesitas dan kecanduan alkohol. Kemudian yang kedua ada psychological faal tubuh, yaitu tekanan darah, detak jantung berubah, dan ketegangan otot sehingga berakibat menjadi hipertensi. Dan yang ketiga ada emosional, cemas secara berlebihan, dan depresi. Akibatnya adalah menjadi mental illness. Kemudian yang keempat ada kognitif, yaitu sulit untuk berkonsentrasi. Akibatnya memory problem, sleep disorder, overthinking, dan compulsive. Selain itu, kondisi yang menyebabkan stres, yang pertama ada depresi. Depresi adalah gangguan psikologis yang berkepanjangan dan ditandai dengan rasa berkurangnya semangat dan keinginan untuk mengurung diri dan selalu berpikir negatif.
Nah, tanda-tanda dari depresi yang pertama adalah rasa rendah diri, hilangnya sukacita, hanya ingin berbaring atau bermalas-malasan, perubahan pola tidur. Kemudian pemicu dari depresi yaitu ada stressful event, perubahan besar dalam hidup, kehilangan, dan narkoba. Selain itu, kondisi yang menyebabkan stres yang kedua adalah bipolar, yaitu perpindahan dari dua kondisi, dari kondisi depresi ke kondisi manik, begitupun sebaliknya. Nah, manik adalah energi, aktivitas berlebihan yang disertai dengan euforia, perilaku ceroboh, dan berbahaya serta lepas kendali. Kemudian yang ketiga ada kecemasan. Kecemasan adalah memiliki rasa cemas yang akan menimpa individu tersebut di kemudian hari, berpikir tidak akan sanggup dalam menghadapinya. Ada 3 gejala kecemasan. Yang pertama adalah generalized anxiety disorder atau rasa khawatir tidak terkendali. Kemudian yang kedua ada post-traumatic stress disorder, yaitu muncul ketika setelah mengalami tindakan kekerasan fisik, emosional, atau peristiwa traumatis. Dan yang terakhir yaitu ada panic disorder, yaitu kepanikan mendadak yang sulit dikendalikan. Nah, yang keempat ada burnout versus trauma. Burnout terjadi karena terpapar stres kronis secara terus-menerus. Kemudian yang kedua ada trauma. Trauma adalah suatu dosis stres yang tunggal dan besar. Ciri utamanya adalah kelelahan emosional, fisik, hilang semangat, merasa gagal, dan kehilangan harapan. Dan yang terakhir ada compassion fatigue atau vicarious trauma, yaitu penyerapan emosi negatif orang lain yang dapat berasal dari seringnya mendengarkan pengalaman traumatis atau negatif dari orang lain, atau sering menangani orang yang mengalami gejala trauma. Baik, selanjutnya manusia merupakan makhluk biopsikososial yang utuh dan unik. Adalah suatu kesatuan utuh dari aspek jasmani, psikologis, sosial, bahkan spiritual. Manusia unik karena manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan sesuai tingkat perkembangannya, dan manusia selalu berusaha untuk memahami kebutuhannya melalui berbagai upaya, seperti yang pertama, belajar. Yang kedua, mengembangkan sumber-sumber yang diperlukan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Manusia akan selalu berusaha beradaptasi terhadap pengaruh lingkungannya, maka dimensi manusia seperti satu kesatuan untuk intelektual, emosional, spiritual, dan lingkungan. Manusia sebagai sasaran pelayanan pekerjaan sosial dapat dibedakan menjadi individu, keluarga, dan juga masyarakat. Individu. Klien individu adalah anggota keluarga yang sangat unik. Peran pekerja sosial pada individu sebagai klien adalah memenuhi kebutuhan dasarnya yang mencakup kebutuhan biologi, sosial, psikologi, dan spiritual, karena adanya keterbatasan baik pengetahuan, fisik, atau mental untuk menuju kemandirian pelayanan. Sedangkan untuk keluarga merupakan kelompok individu yang berhubungan erat dengan terjadi interaksi satu sama lain. Nah, masyarakat ini berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-menerus dan terikat oleh suatu identitas. Selanjutnya adalah kajian Cashman, neuris, dan psikosis. Nah, abnormalitas terbagi menjadi 2, yaitu neurosis atau gangguan jiwa dan psikosis atau sakit jiwa. Nah, keduanya itu merupakan bentuk dari abnormalitas dan terlihat dalam gejala-gejala seperti ketegangan batin, rasa putus asa, dan murung gelisah, cemas, serta perbuatan-perbuatan terpaksa atau kompulsi, histeria, rasa lemah, dan tidak mampu mencapai tujuan. Selanjutnya rasa takut yang berlebihan, pikiran-pikiran buruk, dan sebagainya. Nah, perbedaan antara neurosis dan psikosis, orang dengan neurosis masih bisa mengetahui dan merasakan kesulitan yang dialaminya atau masih terhubung dengan realitas. Sedangkan psikosis ini cenderung kesulitan merasakan apa yang dialaminya dan jauh dari realitas yang ada. Selanjutnya kita akan membahas terkait kajian kesehatan mental, yaitu contoh-contoh dari gangguan jiwa. Yang pertama yaitu ada neurasthenia, yang kedua ada histeria, yang ketiga ada schizophrenia, yang keempat ada schizophrenia, yang kelima ada buang air tanpa disadari, yang keenam ada psikopati, yang ketujuh ada keabnormalan seksual, yang kedelapan ada gangguan kesadaran, yang kesembilan ada defisien moral, yang kesepuluh ada damage children, dan yang kesebelas adalah psikosis. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan kajian kesehatan mental, contoh dari gangguan jiwa neurasthenia. Neurasthenia adalah gangguan jiwa yang sering disebut
karena lemahnya saraf, dimana treatmentnya berupa beristirahat, jauh dari keributan, jauh dari cahaya, diberikan obat penguat syaraf, dan juga penenang. Tubuh dari penderita gangguan jiwa ini akan lebih mudah, lebih tidak bersemangat, mudah merasa payah walau hanya sedikit tenaga yang dikeluarkan. Kemudian menurut para ahli mengatakan bahwasanya hal ini terjadi karena terlalu lama menekan suatu perasaan, kemudian pertentangan batin, kecemasan, dan terhalangnya keinginan-keinginan yang diinginkan. Kemudian terhalangnya suatu kebutuhan. Selain itu, yang bersangkutan juga menghadapi banyak kegagalan dalam hidupnya, sering dihadapkan pada persaingan dan kadang menjadi objek yang dipertentangkan, sehingga menyebabkan kegelisahan dan kecemasan. Gangguan jiwa selanjutnya adalah histeria. Histeria terjadi akibat ketidakberhasilan individu dalam menghadapi kesulitannya, kegelisahannya, kecemasannya. Ketidakberhasilan ini dihadapi dengan cara yang tidak wajar, seperti melepaskan tanggung jawab atau lari secara tidak sadar. Di sini gejala histeria itu dibagi menjadi dua, yaitu ada fisik dan juga psikis. Di sini juga ada macam-macam gejala fisik seperti yaitu fisik lumpuh, histeria seperti tidak terjadi apa-apa dan tiba-tiba menjadi lumpuh. Yang kedua itu adalah kram histeria, seperti mengalami kram pada bagian tubuh akibat kecemasan karena suatu pekerjaan. Yang ketiga adalah kejang histeria, badan menjadi kaku dan kejang sehingga tidak sadarkan diri, terkadang disertai teriakan-teriakan. Nah, yang terakhir adalah mustim atau kehilangan kesanggupan berbicara padahal organ percakapannya normal. Yang selanjutnya itu adalah gejala mental. Di sini ambil contoh tentang amnesia sebagai atau artinya sebagian atau sungguh-sungguh lupa semuanya seperti nama dan juga identitas dirinya sendiri. Yang kedua adalah kepribadian kembar atau double personality, yaitu sedang menghukum dirinya sendiri sehingga menekan kepribadian yang pertama. Kepribadian keduanya yang lebih dominan ditunjukkan untuk mencapai perhatian. Nah, yang ketiga ada mengelana secara tidak sadar atau tanpa tahu tujuannya kemana. Nah, yang terakhir adalah somnambulism atau jalan saat tidur dan masih mengenali mana pintu tertutup, mana yang terbuka, masih dapat disuruh kembali ke tempat tidurnya. Nah, gitu guys, materi terkait kesehatan mental. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dadah.